Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Ketika Yesus tergantung di salib, pemimpin-pemimpin bangsa Yahudi mengejeknya. Orang lain ia selamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri, jika ia benar-benar Mesias, orang yang dipilih Allah. Juga prajurit-prajurit mengolok-olokkan dia. Mereka mengunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ada juga tulisan di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Salah seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat Yesus, katanya, "Bukankah engkau Kristus? Selamatkanlah dirimu sendiri dan kami." Tetapi penjahat yang seorang lagi menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, padahal engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata kepada Yesus, "Yesus, ingatlah akan daku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama aku di dalam Firdaus." Demikianlah sabda Tuhan. Saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus, jika kita melihat zaman sekarang, gaya sosok para pemimpin itu terlihat gagah, terlihat berwibawa, terlihat bijaksana. Bahkan para pemimpin banyak mempunyai sebuah daya persuasif. Dia punya kekuasaan, dia punya kuasa untuk melakukan segala sesuatu. Bahkan kalau perlu, para pemimpin untuk menunjukkan bahwa dia adalah seorang pemimpin bagi kelompoknya, dia akan menunjukkan segala kekuatan agar ia diakui sebagai pemimpin. Oh, ternyata pemimpin itu berkuasa, hebat, gagah. Saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus, jika hari ini gereja merayakan Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam, dan kemudian bacaan Injil yang ditampilkan dan kita dengarkan hari ini justru malah Yesus yang tersalib, rasa-rasanya gambaran ini tidak cocok dengan gambaran para pemimpin dunia yang hidup zaman ini. Bahkan bukan hanya zaman ini saja, tetapi sejak zaman dahulu sudah seperti itulah gaya seorang pemimpin yang menampilkan kegagahan kekuatannya. Justru dalam bacaan Injil hari ini, ketika kita merayakan Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam, yang ditampilkan adalah Yesus yang tersalib. Bahkan seakan-akan Yesus yang tersalib itu tidak mempunyai harga diri lagi. Pemimpin-pemimpin bangsa Yahudi mengejeknya, prajurit-prajurit mengoloknya. Bahkan salah satu penjahat yang juga disalibkan oleh Tuhan Yesus juga mengoloknya dengan sebuah statement yang sama, "Jika engkau raja orang Yahudi,
maka selamatkanlah dirimu sendiri. Jika engkau adalah seorang raja, tunjukkanlah kekuatanmu bahwa engkau bisa melepaskan dirimu. Dan setidaknya bagi mereka, jika Yesus melakukan ini, mereka akan percaya, atau kemudian mereka membayangkan, Yesus saja bisa membuat mujizat. Berarti kalau dia disalib, maka dia bisa melakukan penyelamatan dirinya sendiri. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, memang bacaan Injil Lukas hari ini, untuk minggu ini, tidak menampilkan bagaimana kekuasaan, kegagahan Tuhan Yesus, seperti kalau kita melihat pada perikop Injil-Injil sebelumnya, Yesus yang ditampakkan sebagai seorang nabi yang mewartakan karya keselamatan Tuhan dengan membuat banyak mujizat. Tetapi di sini Injil Lukas justru ingin mengajak kita untuk melihat Yesus sebagai raja dari sudut pandang yang lain, di mana Yesus sebagai raja bukan seperti gambaran raja-raja atau pemimpin dunia yang ada saat ini, tetapi Yesus yang ditampilkan adalah Dia yang berkuasa atas kehidupan manusia. Maka kalau kita melihat dari bacaan Injil hari ini, justru yang nampak adalah bagaimanakah ketika seorang penjahat itu sadar akan kesalahannya, dia disalibkan memang karena kesalahannya, dan disitulah dia juga mengakui bahwa Yesus adalah bukan orang yang bersalah, tetapi dibunuh, disiksa karena rasa keiri hatian manusia kepada sesamanya. Itulah bagaimana kemudian Yesus bagi salah satu penjahat ini, ia adalah seorang raja, dan raja, Yesus sebagai seorang raja ini, akhirnya dia mampu mengampuni orang yang bersalah kepada dirinya. Bahkan di sini Yesus mengatakan kepada salah seorang penjahat itu, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama aku di dalam Firdaus." Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, maka kalau kita mencermati dan merenungkan kata-kata Tuhan Yesus yang terakhir ini, maka Yesus yang kita imani sebagai Raja semesta alam adalah Raja yang menguasai kehidupan. Dia adalah orang yang membebaskan kita dari kegelapan dosa dan membawa kita pada kehidupan kekal. Maka baiklah kemudian kita mengingat lagi apa yang menjadi permenungan surat Rasul Paulus kepada jemaat Kolose di bacaan kedua minggu ini. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang terkasih. Di dalam Kristus itulah kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Saudari-saudari yang terkasih, tentu ketika hari ini kita merayakan Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam, dan kemudian kita dibantu dengan permenungan dari Rasul Paulus, khususnya dari suratnya kepada jemaat di Kolose, akhirnya peristiwa penyaliban Tuhan Yesus tidak bisa dilepaskan dari kebangkitannya sendiri. Kematian disalib merupakan sebuah peristiwa manusiawi di mana setiap orang pasti akan mati. Yesus juga mati. Tetapi kalau kita melihat setelahnya, bahwa ketika Yesus bangkit dari antara orang mati, disitulah Tuhan Yesus menunjukkan bahwa Ia telah menang atas kuasa maut. Ia memang telah mati sebagai manusia, meskipun Ia tidak berdosa, tetapi karena kebangkitannya, kita melihat bahwa Dia telah berhasil mengalahkan maut, dan untuk itulah
Tidak salah jika iman kita mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Raja semesta alam, karena Ia telah melakukan penebusan atas dosa-dosa kita. Maka saudara-saudara yang terkasih, jika Tuhan Yesus yang kita imani adalah Raja semesta alam, maka kemudian menjadi permenungan bagi kita sekarang adalah, sungguhkah kita telah mengakui Yesus dalam diri kita sebagai Raja atas kehidupan kita? Jangan-jangan ketika kita mengimani Tuhan Yesus, kita belum sungguh-sungguh mengimani Yesus sebagai Raja, sebagai penebus dalam diri kita. Romo kenapa bisa mengatakan begitu? Jika seringkali kita mengatakan Yesus adalah Raja kita, tetapi kalau kita lihat dalam perbuatan kita, kenapa kita masih sering kali jatuh ke dalam dosa? Memang itu adalah sebuah tantangan lika-liku yang ada dalam kehidupan manusia. Tetapi setidaknya kalau kita tahu bahwa perbuatan yang kita lakukan itu adalah sebuah dosa, maka kita akan berusaha untuk menghindarinya. Karena kita tahu bahwa dosa merupakan sebuah situasi di mana orang terpisah dari Allah. Diri kita mengalami ketidakdamaian. Dan saudara-saudara yang terkasih, maka untuk itulah kemudian kalau kita merayakan perayaan Ekaristi, kita tidak hanya sekedar melakukan ritus atau ritual yang setiap hari selalu sama, yang selalu sama setiap minggu atau bahkan setiap hari kita lakukan dalam misa harian, tetapi kita akan melihat bagaimanakah kekuasaan Tuhan Yesus yang mampu melepaskan manusia, diri kita dari dosa, lewat pengorbanannya di salib, mau membagi-bagikan tubuhnya kepada diri kita, dan disitulah kemudian kita diajak untuk bisa hidup berubah dan berbuah, karena Yesus hadir di dalam diri kita. Dalam peristiwa yang kecil-kecil, akhirnya Yesus Kristus, Raja semesta alam ini, dapat juga kita lihat di rumah kita masing-masing, bahwa salah satu ciri khas rumah orang Katolik adalah rumah itu selalu ada salib, yang ada korpusnya. Saya bertanya di sini, apakah ada rumah yang belum ada salibnya? Tidak ada semua ya? Ada ya? Ya, kalau tidak ada segera beli. Bukan promosi, tetapi ada maksudnya kenapa salib itu dipasang di rumah kita masing-masing, di rumah Anda masing-masing. Bahwa dengan salib itu kita diingatkan, ketika kita mengalami kesusahan, kesedihan, ingatlah akan Tuhan. Ingatlah akan Yesus yang menjadi pegangan hidup kita, bukan menjadikan hal lain sebagai pegangan hidup kita. Kalau kita merasa jatuh atau kemudian kita sulit untuk mengampuni sesama kita yang bersalah, lihatlah salib Tuhan Yesus. Yesus yang telah lebih dahulu telah berhasil mengampuni dosa-dosa kesalahan sesamanya, meskipun ia dalam keadaan terdesak dan dia mendekati saat-saat kematiannya. Maka saudara-saudara yang terkasih, semoga Hari Raya Kristus Raja semesta alam ini membuat kita semakin mengimani Tuhan Yesus, karena ia telah menang atas maut dan dosa, dan akhirnya dalam kehidupan sehari-hari kita diajak untuk mengikuti jalan hidupnya. Karena dengan mengikuti Tuhan Yesus, kita akan sampai pada kehidupan yang kekal.